Bayangkan kamu bangun pagi di sebuah ibu kota kecil di ujung dunia, di bawah langit Arktik. Jalanan tenang, laut dingin, tapi hari itu suasananya berubah. Petugas berseragam mondar-mandir di markas, kendaraan siaga, kapal patroli bergerak di pesisir. Pekan ini, suasana di Nuuk, ibu kota Greenland, ikut berubah. Personel militer Denmark dari Joint Arctic Command meningkatkan patroli dan pengawasan. Kendaraan bergerak, kapal menyisir pesisir, markas siaga. Bukan karena perang sudah pecah, tapi karena satu hal yang jauh lebih berbahaya. Sinyal politik yang terus diulang dan makin keras. Sinyal itu datang dari Washington. Presiden Amerika, Donald Trump, kembali menyebut Greenland kritis untuk keamanan nasional, bahkan mengatakan Greenland akan menjadi milik Amerika dengan cara apapun, sambil menakut-nakuti publik dengan narasi. Kalau Amerika tidak mengambilnya, Rusia atau Cina yang akan masuk. Greenland sendiri adalah wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Dan Denmark menjawab dengan satu kata yang tegas, tidak dijual, tidak ditawar. Kedaulatan tetap kedaulatan. Dan ini memang bukan sekadar perang kata-kata. Trump mengancam tarif 10% untuk sejumlah negara Eropa mulai 1 Februari, dengan ancaman naik sampai 25% kalau tak ada kesepakatan terkait Greenland. 8 negara disebut, termasuk Denmark, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Ini bukan bahasa diplomasi biasa, ini bahasa tekanan ekonomi untuk tujuan geopolitik. Copenhagen, ratusan orang turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Amerika, membawa pesan yang sangat jelas. Greenland bukan barang yang bisa dibeli, apalagi dibarter lewat tekanan. Aksi solidaritas juga terjadi di Greenland sendiri, termasuk di Nuuk. Sekarang pertanyaan yang lebih penting, kenapa Greenland dan kenapa sekarang? Jawaban yang gampang biasanya begini, karena sumber daya. Ya, Greenland punya potensi mineral strategis dan rute pelayaran Arktik yang makin terbuka saat es mencair. Tapi itu baru lapisan luar. Lapisan yang lebih menentukan adalah geografi militer. Greenland berdiri di posisi yang, kalau kamu pegang, kamu bisa mengawasi lintasan dan pergerakan di Atlantik Utara. Ia dekat dengan apa yang dalam diskusi pertahanan dikenal sebagai Guyuk Gap, kawasan choke point yang penting untuk memantau pergerakan kapal, termasuk aktivitas Rusia di Atlantik Utara. Di utara Greenland, Amerika juga punya instalasi militer penting, Pittuvik Space Base, yang terkait sistem radar peringatan dini. Ini bukan detail kecil. Dalam logika pertahanan, radar peringatan dini adalah mata untuk melihat ancaman rudal lebih cepat. Dan ketika Trump menyambungkan kebutuhan Greenland dengan proyek pertahanan yang ia sebut Golden Dome, ia sedang mengirim pesan bahwa Greenland ia tempatkan dalam arsitektur keamanan strategis versi dirinya. Lalu ada faktor yang membuat situasi ini makin sensitif. NATO. Denmark adalah anggota pendiri NATO. Dan ketika Trump mengatakan ia bicara dengan NATO tentang rencana Greenland, isu ini berubah. Bukan lagi soal Washington dan Copenhagen saja, tapi ujian bagi aliansi itu sendiri. Karena begini, kalau alasan utamanya keamanan, sebenarnya jalannya sudah tersedia. Kerjasama pertahanan, penguatan radar, patroli bersama, latihan militer, investasi infrastruktur keamanan. Semua bisa dilakukan tanpa mengutak-atik kedaulatan wilayah. Tapi ketika yang muncul justru bahasa ambil alih plus tekanan tarif, pesannya jadi beda. Ini bukan sekadar keamanan, ini soal leverage. Soal siapa bisa memaksa siapa. Dan di situ letak bahaya terbesarnya. Greenland, pulau es yang terlihat jauh dari hidup kita, tiba-tiba jadi cermin.
Apakah dunia barat benar-benar berdiri di atas prinsip kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri, atau prinsip itu akan lentur ketika kepentingan strategis sedang panas? Kalau kamu ingin membaca arah cerita ini dalam beberapa minggu ke depan, perhatikan 3 sinyal. Pertama, apakah tarif benar-benar dijalankan sebagai alat tekan atau diturunkan jadi sekadar ancaman negosiasi? Kedua, apakah Denmark dan Greenland merespons dengan paket konkret, penguatan keamanan, investasi, dan peran lebih besar bagi Greenland untuk menentukan masa depannya sendiri? Ketiga, apakah NATO mampu menahan isu ini tetap di rel pertahanan kolektif, bukan berubah jadi ajang transaksi politik? Karena satu hal yang sering dilupakan, konflik besar tidak selalu dimulai dengan tembakan. Kadang dimulai dengan kalimat yang mengubah peta, kadang dimulai dengan tarif, kadang dimulai saat sekutu sendiri mulai saling meragukan. Greenland mungkin jauh, tapi pertanyaan yang ia lempar ke dunia sangat dekat. Kalau keamanan dipakai sebagai alasan untuk memiliki wilayah orang lain, siapa yang menentukan batasnya, dan kapan kita semua ikut terdorong melewatinya? Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI.